Aku mewakilkan dari divisi Kominfo juga. Oh, Oke, aku juga Kak, salam kenal. Nama aku Rajin Arya Suta, biasanya dipanggil Rendra. Aku dari divisi manajemen apresiasi anggota dan aku juga di sini menemani Rai untuk mewakilkan bidang Kominfo gitu Kak. oh gitu-gitu. Oke, oke, oke. Oke, sekarang gantian nih dari kita mau kenalan. Oke. Dari aku sendiri ya, perkenalkan namaku Ahmad Fahri Torik, biasanya dipanggil Torik. Eh, di sini aku sendiri jadi manajer di CIT ini. Jadi manajer itu ya apa ya, kayak koordinatornya gitu, setara sama koordinator di divisi gitu. Terus lanjut mungkin anggotaku yang lainnya bisa perkenalan dari Oke, lanjut lanjut. selanjutnya perkenalkan aku Safnari Syafariska. Aku di sini sebagai staf dari CIT. Lanjut lanjut. Halo teman-teman, kenalin aku Herdina Nisa Kiki, biasa dipanggil Kiki. Aku dari staff CIT. Yang terakhir, yang terakhir. Halo, namaku Wike Dia Utami, biasa dipanggil Wike. Aku juga staff dari CIT. Oh, oke oke. Nah, itu jadi kita ya ini sudah full member, jadi kita emang 5 orang aja gitu. Eh, terus eh, ini Kak, aku mau eh, tanya-tanya dulu nih Kak. Eh, ter eh, untuk info ya Kak. Untuk anggotanya sendiri itu di info itu ada berapa Kak? Jadi untuk anggotanya sendiri sebenarnya dari kan Kominfo sendiri itu kan sebuah bidang ya kayak. Jadi untuk Kominfo ada satu kepala bidang, ada ada dua divisi di bawahnya, ada divisi DKV dan juga ada divisi propaganda dan informasi dan masing-masing divisi itu sendiri ada Kadif dan Wakadif. Jadi untuk kepengurusannya sendiri itu ada satu Kabid dan dua Wakadif dan dua Kadif. Jadi ada berapa itu? Ada lima untuk kepala-kepalanya dan ada staff-staffnya juga kurang lebih kayak itu. Jadi kalau di totalnya itu kurang lebih bisa mencapai 15 sampai 20 15 Kak. Begitu. Oh, wow. Tapi emang kebetulan di hari ini tuh beberapa dari kami ada yang tadi tuh kan ada yang kebetulan jadwal mengajarnya hari ini Kak. Terus emang masih bentrok dari segi waktunya dan masih ada masih ada beberapa yang dari kami itu baru selesai UTS ya. Oh ya, ada yang dari beberapa kami itu masih baru selesai UTS, ada yang masih menjalani beberapa kegiatan kerja kelompok untuk tugas-tugas begitu sih Kak. Jadi emang berhalangan kebetulan. Jadi kami yang menggantikan gitu Kak. Oke, oke, oke. Nah, berarti perbedaan di antara kedua divisinya ini apa? Antara DKV sama apa tadi? Yang satunya? Propaganda ya. Ya, itu apa bedanya? Jadi kalau secara garis besarnya perbedaannya tuh kalau yang propaganda tuh mereka yang buat kayak konten-konten tulisannya. Tapi kalau di kafe tuh mereka yang lebih ke ngebuat desain-desainnya. Oh, Secara garis besarnya seperti itu perbedaannya. jadi enak ya. Jadi yang di DKV sendiri bakalan fokus buat ngebikin desainnya, sedangkan isinya dari propaganda gitu. Betul Kak. Jadi propaganda informasi itu lebih ke apa ya? Bisa dibilang tim kreatif kali ya. Ya, iya, jadi kayak Oh, jadi kayak ide-ide itu dari mereka dan dieksekusi kayak desain-desain itu dari di kafe begitu Kak. Sebelumnya suara kami bocor nggak Kak? Sama kayak suara-suara lain gitu, aman nggak Kak? oh, aman kok aman. Bocor dikit Aman. tapi masih aman, masih aman. Oh, oke sih. Oke, oke, oke. Eh, terus mungkin ini yang aku mau tanyakan mungkin untuk yang DKV ya, karena di Ujar sendiri ini kan eh,
satu CIT ini yang ngebawahin nggak ada divisi lain gitu. Jadi CIT ini yang bikin kontennya dan juga yang eh, ngeksekusi kontennya. Walaupun kadang kita juga minta saran ke anak-anak mau di konten apa, mau konten apa gitu, tapi tetap ide utamanya juga dari kita. Nah, kalau yang DKV sendiri ini kan ada lumayan banyak anggota. Nah, itu gimana cara kalian bisa nyatuin? Biasanya kan kalau DKV kan ada yang mungkin desain antar satu orang dan orang lainnya itu berbeda gitu. Nah, dari kalian sendiri itu gimana cara menyesuaikan itu semua gitu? Jadi itu untuk apa kayak dari ide desainnya aja berarti ya kayak. Iya, iya. Nah, jadi untuk desain sebenarnya kita tuh ada yang namanya grand design, sebuah grand design gitu Kak. Jadi kita tuh berpatokan bahwa sebenarnya ini nggak di sekolah doang sih Kak, tapi ini di beberapa kepengurusan di ITB itu ada yang namanya grand design. Nah, grand design itu dia buat di awal kepengurusan suatu organisasi atau apapun itu. Dan itu tuh jadi tujuannya untuk menentukan tema ataupun color palette, kayak warnanya kayak gimana atau apa jenis tulisannya kayak fontnya kayak gimana dan elemen-elemen yang dapat digunakan di dia kayak di dalam desainnya itu. Jadi itu sebagai patokan awal Kak. Jadi desainnya itu berbasis dengan grand desainnya itu. Nah, grand design sebenarnya luas sih Kak, nggak hanya di bidang di kafe. Jadi bisa diperluas lagi di bidang-bidang lain. Nah, ada standarnya. Betul. Nah, dari patokan grand design itu, nah mereka tinggal mengeksekusi sesuai request yang ada. Kayak misalkan dari apa propaganda informasi dia ada ide untuk ini kayak misalkan mereka ada ide untuk membuat konten sekolah menulis yang berbasis pendidikan di Finlandia misalkan. Oke, mereka tinggal ngebuat tulisannya, mereka ngebuat infografisnya ataupun paragraf-paragrafnya mereka isi dan dari di kafe pun eksekusi mendesain sesuai dengan grand design buku grand design tersebut gitu Kak. Oke, oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Kalau dari aku tadi penasaran itu aja sih gitu. Mau tanya ke mungkin anggota-anggota aku ada yang penasaran juga sama eh, programnya ini mungkin atau mungkin dari kakak-kakaknya ini mau ada penasaran sama si IT mungkin. Kalau kalau di sini itu tuh tadi kan aku nggak tahu nih dia kesimpulannya seperti apa. Kalau di sini itu si desainnya tuh emang udah ditentuin dari awal kayak oh kita tuh color palette-nya kayak gini kayak ada grand design-nya atau enggak sih? Takutnya bukan takutnya sih kayak apakah emang setiap feeds Instagram tuh kayak beda-beda gitu atau emang kayak udah ada standarnya juga kayak ada grand design-nya? Oke, oke. Kalau dari CIT sendiri ya, itu kita cuma nentuin color palette aja sih, dan itu digunakan buat hampir seluruh kegiatan. Eh, jadi kita cuma nentuin color palette, dan untuk setiap bulannya itu kita cari inspirasi. Jadi mungkin kita bikin desain yang model ini gitu. Di bulan berikutnya itu bisa berubah lagi, tergantung apa ya kayaknya aku pengen coba ini deh gitu. Jadi lebih banyak buat eksperimen gitu. Jadi ndak hanya terpaku sama satu desain aja tapi ganti-ganti. Tapi tetap ndak yang timpang jauh gitu. Desainnya itu yang masih mirip-mirip tapi mungkin berbeda stylenya, gayanya gitu. Mungkin eh, bulan ini agak kita bikin yang warna pink semua gitu dengan gaya-gaya yang lucu-lucu. Di berikutnya mungkin pakai warna ungu terus kita bikin gaya yang agak serius gitu aja sih. Tapi penasaran juga Kak untuk kan tadi udah dibahas soal desain ya Kak, tapi kalau misalkan dari segi isi kontennya Kakak itu bagaimana cara Kakak menentukan konten apa ya? Kayak lingkup kontennya itu mau isi tentang apa aja gitu Kak? Kayak mungkin bahas pendidikan atau kayak gimana atau Kakak emang ada aku tadi kebetulan agak telat joinnya tapi mungkin Kakak ada proker-proker sendiri yang emang mungkin ngebahas konten-konten tertentu atau kayak gimana Kak? Oke, oke. Kalau dari CIT ini ya, yang ngurus konten, nama broker kontennya kan content creating. Jadi di content creating ini nanti kita bagi lagi jadi
beberapa proker lagi. Jadi umpama yang megang ada Instagram, ada Instagram ini mencakup feeds, nanti kita mirroring juga ke X sama ke Facebook. Terus juga short, short ini nanti masuknya ke Reels, ke ya YouTube Short sama ke TikTok, sama yang ada di mana lagi ya? Ya, seingatku itu. Terus untuk kontennya sendiri itu kita sendiri yang mikir, yang buat kontennya, tapi dari awal kita udah ngebuat ide kontennya nih. Jadi umpama ada ujar eh, ujar sidekick gitu. Itu isinya tentang mungkin fakta unik tentang ujar atau mungkin fakta unik yang jadi yang ada di hari itu mungkin kayak hari buku gitu. Kita cari fakta uniknya gitu. Kita bisa uploadnya di feeds atau kadang di Reels. Terus juga ada untuk ucapan ulang tahun gitu. Itu tetap masuknya itu ke ranahnya si IT gitu. Terus ada ujar podcast juga gitu. Terus ada apa lagi ya guys? Lupa aku. Ujar podcast, ada ujar sidekick. Apa? Oh iya iya iya. Iya. Jadi lebih seringnya sebenarnya berkutat sama apa yang sedang dilakukan ujar, tapi juga ya kita ngasih ngasih ya nggak seberapa banyak sih kayak info-info apa ya info selingan lah tentang hari-hari besar atau mungkin fakta-fakta unik gitu aja sih. Halo Kak, maaf. Suaraku aman nggak Kak tadi? Ini maksudnya. Aman 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 ini. Oh oke. Nah, aku tadi mau nanya Kak, berarti untuk kontennya sendiri kalian yang buat atau kayak gimana? Iya dari kita sendiri yang buat, jadi kita yang pikirin ide Oh, gimana, kita iya sendiri iya yang buat berarti. gitu. Oh, sama tadi sempat disinggung untuk ulang tahun anggota-anggota ini ya Kak. Berarti Iya iya. eh nah, saya berarti kalian juga memegang database dari seluruh anggota dan eh apakah untuk ulang tahun ini sendiri itu dipublish lewat sosial media Instagram juga atau kayak gimana? Untuk ulang tahun sendiri ya, datanya sendiri emang ya kita megang juga, karena di yang megang database-nya kan itu si IT yang megang database-nya Ujar. Nah, terus untuk ulang tahunnya sendiri untuk kan kita di Ujar sendiri secara besar itu kan dibagi menjadi dua ya. Eh, ada pengurus sama sobat pengajar. Nah, untuk pengurus sendiri ini kita uploadnya ke ini ke Instagram Story sama ke grup besar. Terus sedangkan untuk yang sobat pengajar kita uploadnya ke grup besar aja gitu. Karena kalau umpamanya kita upload semua ke story gitu takutnya nanti terlalu nyepam, jadi ya kita oke yang pengurus aja kita up ke story, untuk sobat pengajar kita taruh di grup gitu. Oh oke Kak, oke menarik menarik menarik. Nah, mungkin anggota-anggotaku ada yang mau ditanyakan mungkin atau gimana? Oke oke boleh boleh. Propaganda. Maaf Kak, tadi boleh diulang? Tadi sempat putus-putus di ini koneksinya. Bisa ya? Berarti dari segi jumlah ya Kak ya? Bagian job desk-nya. Pembagian job desk atau atau jumlahnya Kak? Atau dua-duanya? Oh oke.
Kalau misalkan pembagian job desk, sebenarnya dari segi jumlah itu cukup terbagi rata sih Kak, propaganda dan informasi sekaligus DKP. Nah, untuk pembagian job desk itu biasanya masing-masing divisi ada rapat kerja tersendiri, jadi mereka tuh bisa rapatnya tersendiri itu agak fleksibel sih, nggak bisa luas bahasannya, tapi biasanya tuh mengevaluasi proker-proker yang udah lalu ataupun proker yang sedang dijalankan, tapi utamanya tuh mereka membahas ya tadi proker yang sedang dijalankan itu. Nah, di situ mereka misalkan kalau misalnya ada yang belum mengetahui prokernya sendiri ya akan dijelaskan lagi. Nah, untuk di situ pembagian kerja prokernya itu akan sudah ditentukan oleh masing-masing kadif ataupun wakadifka. Jadi kira-kira untuk proker yang ini itu dibutuhi berapa orang? Kayak misalkan 2 orang ataupun 3 orang untuk membuat proker ini gitu. Nah, untuk jadi di rapatnya tersendiri, jadi rapatnya itu akan langsung tunjuk siapa yang menjadi penanggung jawab untuk memegang proker tersebut. Nah, untuk penanggung jawabnya itu mereka dia akan bertanggung jawab untuk menjalankan prokernya sampai akhir kepengurusan begitu Kak. Nah, itu sampai akhir pengurusan, tapi kalau misalnya emang dia sedang berhalangan ya kami akan bertindak fleksibel, akan coba mengcover kerjaan mereka gitu Kak. Jadi utamanya emang sudah ditentukan dari awal Kak. Kecuali tapi itu propaganda informasi. Tapi kalau untuk DKP itu kan mereka kerjanya sesuai dengan request gitu. Jadi kalau misalnya begitu kan mereka ya bisa dibilang tidak, tanda kutip, tidak ada proker khusus gitu kan kayak. Jadi mereka kalau kayak gitu emang biasanya kadang juga ada rapat kerja ataupun penunjuk orang yang memang bersedia untuk membuat konten apa, menyediakan konten tersebut gitu sih Kak. Oke, menarik, 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 menarik. Nah, gimana Nay? Mau menambahin kah? Oke, oke. Kalau biasanya tuh waktu awal kepengurusan kan kita bikin grand design. Nah, di grand design tuh biasanya pakai Figma, tapi Figma tuh kayak cuman buat eh, apa ya? Kayak buat barengan gitu, buat kayak brainstorming. Nah, di situ tuh kayak dibahas fontnya apa, color palette-nya apa, terus ada elemennya apa aja. Nah, nanti eh, setelah dari Figma tuh biasanya kebanyakan yang dipakai tuh dari Canva. Karena biasanya di Figma tuh cuma kayak buat kayak papan tulisnya aja lah. Nah, nanti dari situ kebanyakan tuh karena emang Canva tuh yang paling visible, yang paling gampang dipakai, jadi kita tuh makanya Canva. Oke, ya mirip-mirip lah. Ya karena Canva juga ya paling easy buat di ini kan lah, buat di operasiin bareng-bareng gitu juga. Betul, Kak. Cukup mudah sih Kak ya karena itu ya utamanya. Iya. eh, nah, mungkin aku juga mau tanya nih, kan eh, di Camp Kom Kreinfo itu kan eh, banyak banget nih anggotanya. Aku mau tanya, mau dari segi ini ya, bondingnya. Mungkin dari kalian sendiri ada gak kayak treatment khusus buat menyatukan anak yang banyak ini? Bukan nggak hanya desain aja, tapi secara kayak kekeluargaannya gitu, cara menyatukan anak-anaknya gimana? Jadi itu dari bukan si DKPI pemerintah ini, tapi sebagai satu sekolah kayak kita tahu kayak gimana. Tapi karena sebenarnya tuh itu di program kerja aku sih Kak dari manajemen apresiasi. Jadi di manajemen apresiasi kami ada beberapa program. Jadi kan sesuai namanya manajemen apresiasi, itu kami punya beberapa program kerja yang dimana kami akan mencoba apa ya, membonding dan juga mengapresiasi eh, membonding dan mengapresiasi mereka. Jadi itu adalah itu tuh fungsi dari divisi itu. Jadi untuk tugas-tugas bonding itu emang dari manajemen apresiasi, bukan dari
Kominfonya sendiri begitu Kak. Jadi eh, si sekolahnya itu akan dicoba di bonding secara satu angkatan bukan satu divisi aja sih Kak. Nah untuk program kerjanya sendiri itu ada banyak, ada yang insya Allah sedang akan berjalan mekrab, ada juga yang kegiatan-kegiatan lain kayak buka puasa bareng ataupun kayak kami kan juga ada program kerja ini yang tadi mengucapkan ulang tahun kami akan post di grup besar ataupun di Instagram ataupun program kerja apresiasi-apresiasi lainnya begitu sih Kak. Oh, gitu, gitu. Menarik, menarik, menarik. Berarti ada ya, emang dari manajemen propaganda sendiri itu ada program yang buat menyatukan anggota semuanya gitu ya. Iya, ya, menarik. Kalau dari CID sendiri saya kan emang kalau dari Ujar sendiri emang karena setiap Sabtunya juga kita ngajar ya, ngajar langsung terjun ke SD-nya dan udah ada pembagian. Jadi ya itu kesempatan buat kita bonding sesama antara nggak sobat pengurus saja sama sobat pengajarnya juga gitu. Terus juga sama acara-acara yang di develop sama PO kan project officer juga ngadain kayak ya tadi sama kayak buka bersama dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau CIT sendiri sih eh, untuk per divisinya sendiri ya kalau dari aku sendiri cara agar kita bonding juga aku selalu sarankan buat rapat offline gitu. Mungkin kalau libur gitu baru ya online gitu. Tapi kalau aku bisa usahain offline ya offline biar eh, apa ya ada rasa nyatu aja sih gitu per divisi. Kalau dari Conrayfon sendiri sebenarnya juga kalau emang apa ya bonding dalam divisi sendiri juga kurang lebih sama sih Kak. Di luar yang tadi apa kerja program kerja manajemen apresiasi Kak, tapi emang kurang lebih sama juga sih Kak. Ya kan kayak tadi misalkan tuh kayak yang apa, rapat kerja yang itu tadi akan di awal kepengurusan akan diusahakan untuk dilakukan secara offline dan juga atau ya akan ada kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi ya kurang lebih sama sih Kak. Kalau misalkan bonding internal dari divisinya sendiri. Oh, oke, 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 oke. Eh, terus mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ini. Oh ya, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Kayak maksud dari dokumentasi itu kayak dokumentasi kayak kegiatan-kegiatan gitu atau gimana ya? Oh ya. Nah, jadi kalau buat dokumentasi itu ada program kerja dari propaganda dan informasi. Jadi itu tuh ada di mana ya? Yang pokoknya ada proker kayak misal kayak kita lagi ada kegiatan misal aksi eh, anak sekolah Rumba dari sekolah yang di Kebon Bibit tuh kemarin ke Sakura. Nah, nanti dari situ tuh eh, ada anak yang dari program yang propaganda dan informasi itu mereka ikut ke Sakura buat live report. Jadi kayak mereka dokumentasi terus langsung dipublikasi juga di Instagram. Jadi kayak ada live report. Terus selain itu ada juga ya, dokumentasi. Jadi utamanya tuh emang program kerjanya sih propaganda dan informasi Kak. Karena mereka juga megang sosial media kami. Tapi untuk yang ngepost sendiri sih sebenarnya dari itu kan tadi untuk bidang kominfo ya Kak ya. Tapi ada juga yang ya tadi salah satu divisi aku itu di bidang manajemen personalia Kak. Nah, manajemen personalia juga kurang lebih sama karena mereka tuh juga kan akan mengapresiasi anggota-anggota mereka kan. Anggota-anggota kami kayak misalkan saya mengapresiasi kayak ngepost ada yang ulang tahun gitu Kak. Eh jadi oh propaganda informasi itu lebih megang ke di Instagram sekolah yang official gitu Kak, yang emang yang sudah tersebar luas kan. Nah, tapi kalau yang internal gitu ya, kayak misalkan kerja-kerjaan di balik layar atau kayak gimana-gimana atau yang kayak lucu-lucuan aja itu lebih ke manajemen personal ya Kak. Jadi kayak ada akun sekolah internalnya begitu, yang emang tujuannya itu untuk itu, begitu sih Kak.
Jadi yang emang official-official yang bagus-bagus atau yang dokumentasi benerannya itu di Sekolah ITB-nya Kak. Nah, yang lebih cenderung lucu gitu itu baru di akun internal oleh manajemen personalia. Tapi propaganda informasi juga bisa memegang akun internalnya. Begitu sih Kak. Oh, menarik, menarik. Ah, iya, berkaitan sama yang akun internal tadi itu berarti akun ini kayak emang ini dah kayak apa ya? Second account-nya dari si sekolah ini. Iya betul Kak. Kayak semacam Oh, second account lah jadi bilang. Cuman kayak kerja-kerjaan di balik layar dari anggota-anggotanya aja. oh, gitu-gitu. Menarik, menarik, menarik. Lucu juga, lucu juga. Nah, Denanya tadi apa udah ini terjawab puas kah? Oke, oke. Dari kakak-kakak sekolah ini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari eh, program-program mungkin atau penasaran sama ujarnya mungkin. Atau mungkin teman-teman nih, teman-teman anak-anakku semua, anak-anakku. Halo Kak, Aman gak? Kak tadi sempat terputus kayaknya. Aman nggak Kak sekarang? Aman, 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 aman. Udah Ah, aman, oke. udah aman. Hmm, oke. Paling aku mau nanya dikit sih Kak. Berarti untuk yang dokumentasi itu dari kalian sendiri ya, dari cheat juga ya Kak? Iya, iya, iya. Oh, tapi tadi Untuk aku penasaran deh. Tadi mungkin karena aku telat join, itu cheat itu kepanjangan apa sih Kak? Tadi oh maaf. iya, iya, oh iya. CIT sendiri itu Mm-mm. kepanjangannya dari Kreatif, Informatif, and Technology. Jadi ya kita tim Oh kreatif ya. dan juga ya megang teknologinya Bidang udah. sosial media berarti ya Kak ya? Iya, iya, iya. Berarti semua. Iya, berarti berarti secara keseluruhan aja. Itu tuh satu divisi terdiri dari kalian yang yang memikirkan konten dan mengeksekusi sekaligus memfotografi ya kak ya berarti Iya, benar. mendokumentasi Jadi maksudnya iya, ya oh untuk hampir ke secara besar iya, tapi untuk kayak ke pengajaran gitu. Kan kita kan cuma berlima ini anggotanya. iya Terkadang juga kita nggak ditempatkan di kan Ujar sendiri punya 6 SD. Nah, kadang kita nggak kesebar semuanya ini. Nah, kadang kita juga minta bantuan dari sobat-sobat pengajar sama teman-teman pengurus lainnya buat mendokumentasikan kalau kegiatan pengajaran. Tapi kalau acara-acara besarnya itu pasti ada salah satu dari anggota kita yang ada di jadi kan kalau acara besar itu ada kepanitiaannya lagi gitu Kak. Nah, itu pasti ada yang jadi PDD-nya. Nah, itu ya yang mendokumentasi lebih sering sih anak-anak CIT gitu. oh berarti kalau kegiatan langsung dari CIT langsung ya kayak yang memang mendokumentasikan Iya, iya, iya. nah untuk dokumentasian tersendiri kalian apakah punya kayak kamera ataupun HP juga seperti kayak kami kak dari sekolah. Oh, kalau eh, perangkatnya sendiri, alhamdulillah untuk di tahun ini Ujar dapat rezeki, jadi bisa untuk beli Wow, kamera, ya. keren, Dan keren, keren, keren. untuk jadi kamera itu ya digunakannya buat kegiatan yang kayak Upama tadi yang kita ngundang dari organisasi lain ini datang buat ikut ngajar, baru kita pakai kamera. Tapi kalau untuk kegiatan pengajaran biasa ya kita pinjam HP-nya teman-teman karena kalau pas ngajar kan mungkin karena di SD ya SD yang agak pelosok juga mungkin kalau ada kamera ini eh, bisa mengganggu konsentrasi adik-adiknya juga gitu waktu ngajar gitu sih kan. Benar sih, Kak, benar. Kalau boleh tahu kak, dari kalian tuh seangkat, kalian tuh terdiri dari berapa angkatan sih? Kalau boleh tahu tuh kayak misalkan dari anak 24 udah ada yang termasuk 23 atau kayak gimana? Oke, oke. Kalau dari ujar cara besarnya sendiri ya, kan dua tadi, sobat pengajar sama sobat pengurus.
Kalau sobat pengajarnya ini itu dari angkatan 24 sama 23. Iya. Nah, kalau dari pengurus sendiri kayak kita ini itu dari angkatan 23 sama 22 gitu. Jadi yang 22 yang angkatan 2022 ini itu udah yang apa ya? Yang udah nempatin yang tinggi-tinggi lah kayak manajer, terus tadi apa direktur itu juga yang 22 gitu. Nah, terus juga kalau umpama mau lanjut kan tadi kan sobat pengajar, sobat pengurus ya. Kalau mau ke sobat pengurus ini kita harus masuk ke sobat pengajar dulu. Jadi ini semuanya udah ngerasain jadi pengajar dulu. Baru nanti setelah 1 tahun jadi sobat pengajar, baru kita bisa kayak mendaftarkan diri lagi ke pengurus gitu. Kalau kan tadi itu ada sobat pengajar sama sobat pengurus. Nah, kalau Ya, ya. ada gak sih kayak magang-magang gitu, misal kayak yang sobat pengajar nih bisa nyobain gitu kayak masuk divisi yang sobat pengurus kayak nyobain kayak kerja di prokernya tersebut. Tapi Oh, kayak masih jadi anak magang gitu, belum jadi oke. staff atau jadi manajer. Untuk sejauh ini sih seingatku belum ya. Tapi dari pengurus sendiri ini di tahun ini kita bikin terobosan kalau umpama ada acara-acara besar dari PO, umpama kayak buka bersama, terus habis itu ada HUT, terus ada juga Ujar Fair. Ujar Fair ini acara besarnya Ujar. Itu kita ngundang anak-anak SP buat ikutan jadi kepanitiaan. Jadi dia ikutnya ke kepanitiaan bukan ke divisi gitu. Karena dari sobat pengajar sendiri ini buat semingguan itu udah disibukkan sama bikin media, terus dia yang mikirin mau materinya gimana gitu. Jadi eh, kita berinisiatifnya itu kayak oke kalau mau nyoba ikutan magang jadi di kepanitiaan aja gitu. Takutnya kalau ikutan magang juga di divisi takut mengganggu apa ya kayak mengganggu eh, buat dia nanti kan perlu bikin medianya, perlu bikin segala macam buat ngajarnya gitu tadi. Oh gitu gitu. Oke, makasih ya Kak. Oke, oke. Sebelum kita keluar kita dokumentasi dulu gak sih di board ya biar ada dokumentasinya. Oke, oke. Aku screenshot ya dokumentasi. Boleh boleh. Boleh, Oke, boleh, boleh ayo, banget. ayo, ayo. Satu, dua, aduh, aku nge-lag bentar. Aduh, kamera aku mati, bentar, bentar. Eh, Aduh. Nah, ayo, Ada satu, gaya, dua, ayo, ada ayo. gaya tersendiri Kak dari. Kalau di ujar sendiri ada kayak gini. Boleh, Oh, boleh, boleh. boleh. Kami kayak gini. Oke, oke, pakai. Oh ya, Nah, oh, berarti gaya sendiri aja ya Kak, berarti ya. oke, oke, oke. Kita dulu apa gini dulu? Oh, Apa sendiri-sendiri? kita dari ujar dulu deh Kak. Kita ngikutin yang ini Oke, dulu deh. oke, oke, oke. Dulu, Oke. Aku gak bisa tapi sambil screenshot. Ayo, gak apa. Ayo. Satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya. Kayak kayak gimana tadi Kak? Gini. Oh gini. Segitiga. Iya, kayak gini Kak. Betul. Oke, oke. Ayo. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, makasih banyak ya Kak buat Iya, informasi dan pengetahuan. iya, iya. Terima kasih juga insight-nya juga Terima seru banget. kasih. Iya, kayak kita Maaf ya kalau perlu. misalkan tadi suaranya agak kurang kondusif. Oh, Ini emang aman, kita aman, lagi aman. pada bareng-bareng Oh, gitu. Oke. join. Oh, harus lift break Ini. room ya Kak ya? Oh, iya kah? Oh, Nggak tahu iya. Kak, aku Nggak kerasa deh. bingung. Bentar. Coba aku tanyakan ke teman-teman lainnya juga. Guys, ini kayaknya ngelihat dari lainnya sih kayaknya udah pada keluar juga deh. Oh, belum. Bentar.
beberapa kali kita sudah sama